Midnight Report. Ini merupakan laporan tengah malam yang akan menceritakan tentang cerita-cerita horor dari pengalaman orang-orang terdekat saya. So, happy listening. Oke, selamat malam semua teman-teman. Di sini Waditono balik lagi ke konten Midnight Report, di mana malam ini saya kembali mengajak seseorang untuk menceritakan sebuah pengalaman horornya. Terkait dengan hal tersebut, mungkin langsung kenalan saja sama orangnya. Halo, ayo perkenalkan diri kamu siapa? Halo, perkenalkan nama aku Sacha Zahra Balkis. Kalian bisa panggil aku dengan Sachi, Zahra atau Balkis, tapi lebih enak nyaman manggilnya Sachi aja. Jadi ini kita seumuran kan? Udah yang panggil kamu saya Sachi aja. Sachi ini katanya dari perbincangan kita di awal tadi, kamu itu emang udah ngerasain atau pernah lihat makhluk yang halus-halus gitu dari kapan? Dari mungkin kalau ingetnya nggak terlalu inget ya. Kalau nggak salah itu pengalaman pertama nih? sekitar SD kelas 6 deh. SD kelas 6? Iya, kelas 6 udah mulai. Soalnya itu pertama kali dilihat udah pernah belum ke daerah rumahku ya. Di ini. Sekolah? Jadi ceritanya enggak. Jadi ceritanya waktu itu subuh-subuh sekitar jam 5 disuruh keluar dari rumah buat beli kopi karena ada orang tuanya mama nginap dan biasanya memang minum kopi pada subuh-subuh kayak gitu. Bentar, di tempat tinggalmu warung udah buka subuh-subuh? Udah. Tinggal panggil aja. So, aku keluar dan waktu di dekat rumah aku itu ada satu pos kamling. Memang itu jadi kayak perempatan dekat rumah. Terus di sisi kirinya itu ada rumah kosong. Dan di sisi kanan itu masih hutan belantaran nyambung sama danau dendam. Oh, jadi memang apa ya, suasananya lumayan sepi. Suasana memang masih sepi banget karena bisa dibilang ya waktu itu daerah rumahku memang masih bisa dibilang memang agak dalam gitu karena udah di pinggir kota kayak gitu kan. So, karena aku biasa memang sebelum mau ngelanjutin jalan lurus itu aku ngelihat kanan sama kiri. Aku lihat kanan nggak ada apa-apa di hutan, itu tetap gelap dengan kabut yang masih subuh kayak gitu. Pas lihat sebelah kiri itu ada satu bayangan tinggi. Ya, satu bayangan tinggi. Dia agak bertanduk kayak gitu, tanduk kecil. Matanya warna merah, bajunya sama samping, persis kayak gimana ya bilangnya? Berarti bukan bayangan dong, memang bentuk fisik kamu lihat. Iya, dengan bentuk fisik, tapi awalnya pas ngelihat kan kayak bayangan gitu. Makin diperjelas, makin jadi kaku di tengah jalan, pas banget di sini. Pos kamling, di sini aku, di sini dia. Jadi saling kayak tatapan, kayak kaget-kagetan gitu kan. Kayak kok ada manusia sama aku? Iya, kayak manusia. Mungkin dia udah sering lewat situ kan. Iya. Pas aku lewat di situ ketemu sama aku diam, nggak bisa ngomong apa-apa, kayak pengen teriak aja tuh ketahan gitu kan. So aku langsung kayak Bismillahirrahmanirrahim. Jalan gitu? Enggak di jalan, teriak, mama, aku bilang kayak gitu kan. Dan itu posisi jauh dari rumah kamu atau? Enggak, itu baru selang 3 rumah. Wah, selang 3 rumah, masih deket banget. Jadi akhirnya aku nggak jadi ke warung, aku lari ke rumah. Dan dia juga kabur ke arah rumah kosong tadi. Berarti bisa kemungkinan besar nih si penunggu rumah kosong tadi? Maybe, atau kayak mungkin penunggu baru. Nggak tahu kan. Jadi semenjak dari itu setiap aku disuruh keluar warung subuh-subuh, aku nggak bakalan mau. Aku bakalan minta temenin sama siapapun kayak gitu. Soalnya memang kan dekat situ kalau warung subuh-subuh udah buka, entah disuruh beli telur atau disuruh beli kopi apa kayak gitu kan udah buka. Jadi itu pengalaman pertama pas ngelihat. Pengalaman pertama udah lihat yang langsung. Pengalaman pertama udah lihat. Ingat deh, itu tuh akhir-akhir udah mau selesai kelas 6. Nah, jadi udah bakalan ke SMP kan. Udah mau kelulusan. Udah mau kelulusan, udah bakalan masuk SMP gitu. Itu pengalaman pertama kayak gitu. Menarik sih. Dari awalnya aja udah kayak gitu di luar gitu kan. Datang bentukannya kayak gitu, bukan kayak kunti atau pocong gitu kan penglihatannya. Cuman bayangan atau atau merinding gitu. Aku kira pertama itu dulu tuh kayak genderuwo gitu kan, tapi sampai sekarang aku nggak tahu itu jenisnya apa kayak gitu. Dan benar, cerita ini langsung kamu ceritain ke orang tua kamu atau gimana? Yes, aku ceritain ke orang tua aku. Ya, aku ceritain dan mereka cuma bilang, "Kau kebanyakan nonton film horor," katanya kan. Sedangkan posisi aku waktu itu memang waktu SD aku memang paling gemar banget nonton film horor. Sampai sekarang pun kalau nonton film horor aku nggak ada takutnya sama sekali. Demi Allah. Berarti hobi? Yes, itu hobi banget. Sumpah aku penyuka film horor 100%. Jadi makanya
Kayak mereka selalu nyalahin film horor, terus mungkin gara-gara dulu kamu sering nonton film mungkin terhayal atau gimana. Mungkin lah kayak gitu, bayangan-bayangan apa segala macam gitu kan. Mati dulu. Jadi emang dari SD kamu udah sering lihat yang kayak gitu ya? Itu pengalaman pertama yang cukup ekstrim sih. Nah, dari semenjak itu kamu sering melihat makhluk halus tadi atau ada selang berapa lama gitu? Ada selang beberapa lama sampai diganggu langsung ke kamar. Serius? Yes. Oke, thank you. So, waktu itu tuh kamar aku kan memang posisinya dari dulu di belakang. Aku nggak mau pernah ke depan karena nggak tahu kenapa di depan rumah aku tuh kan memang rumah bertingkat dan hawanya tuh memang agak serem kayak gitu kan. Jadi lebih milih di belakang selagi banyak angin juga dan nyaman. Lebih sejuk lah. Ya, lebih sejuk kan kayak gitu. Jadi aku milih di belakang. Tapi sayangnya ada satu jendela, bukan satu jendela, memang cuma satu jendela di kamar. Itu memang nggak sengaja, nggak aku kasih hordeng sama sekali. Karena gimana ya, kacanya tuh udah gelap kayak gitu loh. Kacanya udah gelap, jadi kayak ngasih hordeng tuh percuma aja gitu. Kayak ngabisin space atau apa segala macam. Cahaya pun nggak bakalan nembus. Kalau udah malam ya bakalan gelap kayak gitu aja. Jadi pas tepat sekitar, dulu aku sering banget kebangun sekitar jam 1 sampai jam 3 antara itu, jelang itunya. Terus kayak diketuk kayak ini, kayak gitu. Jam 3 pagi? Iya, sekitar jam segitu 1 sampai jam 3 tuh kayak diketuk 3 kali. Aku langsung kayak bangun, terus siapa sih? Kamu langsung buka pintu ini? Enggak buka pintu, dari jendela, samping. Oh, jendela, yang diketuk jendela? Jendela. Oh, saya kira pintu tuh. Ini tempat tidur, ini jendela. Aku tidur di sini. Jadi beneran ke sampingan kan otomatis kedengaran langsung. Jadi kayak pertama 1-2 kali diganggu beberapa hari kayak gitu, aku nggak pernah kayak riweh atau ini kepedulian kayak gitu kan. Terus lagi itu nggak ganggu aktivitas aku, ya kenapa kan, biarin aja, mungkin mereka lagi iseng mau main apa kayak gitu. Tapi akhirnya aku kayak penasaran aja, siapa sih ganggu tiap jam segini kayak gitu kan. Akhirnya pas ngetuk aku balas kayak gitu, kayak giniin juga. Terus diketuk balik lagi. Aku kayak bilang kayak mau main drum kayak gitu kan, tiba-tiba kan. Kok saut-sautan? Kok saut-sautan gitu kan. Akhirnya aku buka jendela. Aku lihat di situ ada 2 anak kecil, cewek sama cowok. Yang cewek udah nggak berbentuk lagi, yang cowok masih bagus dipandang, masih enak. Susah ya kayak mau ngedeskripsiin. Anak kecil umur berapa? Sebatas pinggang kita umur berapa sih kira-kira? Oh, SD kelas 3. Kayak gitulah, tapi mukanya muka orang luar ya, bukan muka penduduk Indo kayak gitu. Iya. Kayak mungkin anak Belanda mungkin. Enggak tahu lah kayak gitu. Jadi kayak pertama tuh kayak mereka tuh cuman senyum-senyum terus lari-lari kabur kayak gitu. Selama beberapa hari setelah aku sapa, kayak ngelihat mereka secara langsung gitu kan. Mereka nggak balik-balik lagi, nggak ada ngetuk-ngetuk lagi. Mungkin waktu itu memang iseng, wah ini orang bisa ngelihat kan, diisengin aja dulu gitu kan. Mikirnya tuh balik lagi, sampai sekarang pun masih kadang mereka main gitu. Sampai sekarang masih sering main, tapi aku ya cuek-cuek kayak gitu aja. Sempat masuk ke kamar enggak kayak gitu? Apa cuma di jendela tuh? Di jendela, batasnya di jendela doang. Enggak. Sebenarnya dia ini kan enggak ada niat mau ganggu. Enggak ada ganggu, enggak. Waktu itu juga sempat ada satu bayangan, dia bayangan beneran hitam tinggi, nyudut di samping kamar itu. Samping dekat jendela itu kan. Jadi aku penasaran pertama siapa itu kan, nggak tahu apa segala macam. Terus kebesokannya dia nggak ada lagi, cuman malam itu aja di situ. Akhirnya aku tanya sama anak kecil yang dua orang tadi. Oh, kamu tanya? Iya. Berarti kamu udah pernah coba komunikasi sama? Udah, sampai sekarang masih komunikasi. Mama ini lah. Oke, lanjut. Ya. Gimana? Aku tanya ke mereka, siapa malam tadi, kok bukan kalian yang ada di sini? Gitu. Biasanya ada kan, penunggu baru. Ya, kok ada penunggu baru kan, sempatnya kayak gitu. Cuman numpang, katanya kayak gitu doang sih. Gak tau sih, aku kurang ngerti kan, daripada pembahasannya lebih riweh dan aku terlalu ngepoin tentang hal kayak gitu kan. Ya udah kan, sekedar informasi, cuman mau nanya kayak gitu kan. Ya akhirnya setiap ada apa-apa tuh kadang di kamar nih, waktu ada kejadian barang aku hilang, dan aku nggak tahu siapa pelakunya, entah itu gaib atau memang dari keluarga aku yang mainin barang di kamar aku kan, aku nanyanya sama mereka karena mereka kan stay di kamar gitu, jadi kan bisa lihat kayak gitu kan. Aku dibilang itu adek yang ngambil di ini katanya, dia di barangnya di kamar dia di bagian ini, dicari nanti dapat kayak gitu. Bener detail ya? Iya, detail.
Dan mereka tahu langsung kayak gitu. Makanya aku sampai sekarang aku bilangnya kayak gini di kamar, kalau misalnya aku pergi kayak gini kan, aku pergi keluar, aku kasih note di kamar, jangan ada ambil barang satupun di kamar, Ayu tahu posisinya di mana. Kayak gitu. Itu kuncinya satu. Aku komunikasinya sama mereka gitu. Sebenarnya sih kalau dipikir-pikir gila kali ya ngomong ya, sama kalau kayak orang gitu kan. orang awam yang nggak percaya hal ini, kamu iya. dianggap gila Iya, pasti. nah itu. Tapi ya gimana kalau temen sama mereka aja nyaman? Makanya enggak. Kira Anda cuma pernah Tidak, lihat, terus tidak. sampai Saya sudah komunikasi. Betul. Saya sudah komunikasi sampai sekarang. Dan belum ada kejadian kamu pasti nggak diganggu dong. Ganggu ada. Diganggu tuh ada sama pasti. yang anak kecil tadi mas? Oh enggak, sama yang makhluk luar banyak. Oh enggak mas, aku mau nanya yang di rumah kamu. Oh oke. Ya kan ada dua anak kecil tadi, sama yang satu apa yang besar tadi gitu kan? Itu nggak ada lagi sih, cuma dua anak kecil lagi. Oke. Yang anak kecil itu pernah kelihatan sama keluarga kamu yang lain? No. Serius? Iya. Nggak ada yang pernah lihat. Berarti memang mereka nggak mau menampakkan diri ke keluarga kamu yang lain? Kayaknya enggak deh. Kayaknya enggak. Nggak tahu kenapa juga kayak gitu. Sebenarnya juga dari keluarga aku, bukan keluarga inti ya, keluarga kayak adik sepupu aku kayak gitu, dia bisa ngelihat tapi dia nggak pernah sampai kelihatan mereka berdua kayak gitu. I don't know why. Mungkin mereka pergi waktu itu dari situ. Iya. Mungkin kayak gitu. Tapi pas sama aku selalu kelihatan mereka berdua kayak gitu. Gimana ya? Kamu pernah dengar teori Jessica nggak sih? Jessica Method. Ya. Gini ya, Jessica Method itu udah lama banget aku bergelut di dunia Jessica Method tentang kayak gitu tuh. Dari SMP, karena aku sendiri admin dari satu grup Creepypastania. Admin grup Creepypastania yang sampai sekarang masih aku urus juga. Tapi sekarang nggak terlalu intens ngurusin tentang Jessica Method, dan sekarang pun aku juga udah lupa sih Jessica Method apaan. Yang aku tahu itu tentang lucid dream. Yang aku tahu. Mau tahu kelebihan aku satu lagi? Boleh. Aku bisa ngatur mimpi aku sendiri. Kayak misalnya contoh, aku misalnya aku mau mimpi tentang aku senang di dalam mimpi aku tentang dapat juara, aku menang kompetisi atau segala macam, dan itu bakalan kewujud di mimpi aku. Tapi konsekuensinya aku bakalan capek di pagi hari. Karena banyak energi nguras tenaga. Ya. Itu nggak tahu kayak gimana bisa awalnya, cuman aku kamu ngayal dulu. No, aku cuman tidur, aku niatin dalam niatin dalam hati. Mimpinya nanti harusnya kayak gini. Dan nanti bakalan kayak gitu. Jadi kayak kamu jadi saudara dalam mimpi kamu. Ya, dan satu lagi aku sering ngelihat diri aku sendiri dalam mimpi. Jadi kayak aku nontonin diri aku di dalam mimpi gitu. Bisa gitu? Bisa. Nah, itu salah satu kelebihannya sekarang. Tapi itu nggak enak sih sebenarnya, nguras tenaga banget. Ya. Kelebihan gitu satu. Aduh. Oke, itu pengalaman kamu ini ya di rumah ya. Di luar rumah deh. Di luar rumah? Apa tuh? Kamu pernah ketemu makhluk yang lebih serem kah? Kalau di luar rumah ya nggak bisa bilang. Selain yang awal tadi ya? Nah, nggak bisa bilang nggak. Pasti kan kalau jalan pasti ngelihat kanan kiri kan pasti ada. Tapi nggak ganggu, mereka nggak ganggu, kayak memang ya bener-bener tempatnya di situ, yang ngapain juga aku ganggu kayak gitu kan. Tapi waktu itu SMP di waktu upacara, aku ngelihat orang Belanda pakai gaun warna putih penuh darah, matanya udah hilang, bener-bener kosong matanya, berdarah juga, mulutnya udah robek kayak gitu, dan dia tuh nunggu di dekat kebun SMP aku. Di depan, bagian depan. Emang tempat tinggal di situ? Kayaknya memang di situ. Dan setelah dia nampakin diri, ada yang kesurupan. Selalu kayak gitu? Enggak, itu pertama kali pengalaman aku di SMP, yang SMP-nya. Langsung ada kesurupan, dan itu kesurupannya loncat-loncatan. Satu orang udah loncat lagi ke sini, loncat lagi kayak gitu. Jadi aku sendiri kayak sebenarnya tahu alasannya kenapa bisa. Itu tadi yang pertama memang karena pikiran anak yang dimasukin itu kosong kayak gitu kan, kosong. Dan kebetulan pada pagi waktu upacara itu yang lain juga pada ikutan upacara, keluar semua, nggak tahu kenapa kayak gitu tiba-tiba. Ya udah kan dari situ makanya aku aware banget waktu di SMP buat jangan sampai aku kosong kayak gitu, karena gimana ya, kalau aku kosong langsung ambil alih gitu, karena mereka juga tahu aku bisa ngelihat kayak gitu. Nah itu sih maksudku
kayak orang-orang yang punya kemampuannya semacam bisa ngeliat malam itu, yang aku tahu itu tuh kayak dia bisa apa namanya, meditasiin diri dia untuk masukin arwahnya ke dalam diri. Iya kayak masukin arwah ini dia lah kan. Dia pengen tahu informasinya dari kapan tinggal di situ, terus alasannya kenapa nggak pergi gitu sih. Nah, kamu belum pernah? Nggak berani ambil kayak gitu. Berani. Karena aku takut diri aku nggak bisa ngendalin diri aku sendiri. Iya. Soalnya itu beneran butuh energi besar. Iya. Beneran besar. Sedangkan yang mimpi tadi aja bisa Ya, capek, sampai demam kayak gitu. Gitu. Apalagi yang manggilin arwah suruh wawancara gitu. Lucu banget ya. Tiba-tiba masukin arwah ke dalam diri, terus nggak bisa keluar lagi. Terus siapa yang hidup nanti? Tapi kamu percaya? Percaya sih kayak gitu, percaya bisa, kayak gitu. Bisa. Karena memang kalau udah dibawa alam sadar, jiwa itu kayak entah kemana arahnya kayak gitu. Pokoknya badan udah bisa diambil alih sama siapapun kayak. Kalau menurut aku sendiri kayak gitu. Jadi maksud aku kalau misalnya ada orang yang dengerin ini ya paling enggak wawasannya bertambah kan. Kayak gitu. Karena masalahnya dari dulu tuh orang selalu nggak percaya, masa iya tuh bisa masuk ke badan kayak gitu. Iya, kan. bisa. Karena kalau secara logika dan kita mau mikir agak open minded sedikit, itu memang bisa benar-benar bisa kejadian. Iya memang bisa. Karena kalau udah kosong, ya siapapun bisa masuk. Gitu. Bisa semua. Ngapa balik sih? Tutup lagi dong, angin tuh masuk kencangnya, ganggu voice aku tuh. Ini lagi gua. Oke, lanjutnya. Tadi sebelum kita mulai ini, kamu pernah kamu tadi ngomong pernah ketempelan. Iya. Itu Ketempelan. kenapa, kapan dan kok bisa? Nggak tahu bisanya tuh karena apa. Tapi kalau nggak salah aku waktu itu tuh, jadi tahu jedai nggak sih? Kayak ya apa, jepit rambut yang bentuknya kayak lambangnya tongkat Poseidon. Oh, I know. Tahu kan? Tahu. Itu namanya jedai kalau sama perempuan ngomongnya kayak gitu. Jedai. Jadi itu tuh tinggal waktu itu di situ. Di tempat ini air terjun itu. Nah, jadi di situ tinggal dan aku baru sadar pas aku udah naik ke daerah mau parkiran mobil. Oh, kamu teringat kok ada yang tinggal? Iya kayak tinggal karena memang aku biasanya pakai jedai kan, jarang banget pakai apa koncer kayak gitu, dan rambut juga lagi basah. Kalau diikat kan nanti pasti bau kayak gitu kan. Jadi aku bilang, "Mah, ini Ayu tinggal di itu." "Udahlah nanti di Bengkulu beli aja lagi," kan. Bilangnya kayak gitu. Setelah aku cari-cari lagi, siapa tahu kan nyelip di mana kayak gitu. Biasanya memang aku cantolin di tas sandang aku jepit di talinya kayak gitu. Oh iya. Nah, itu pas aku di air terjun kemarin memang aku pakai sih, mungkin karena rambut aku licin kayak gitu jatuh jadi kayak gitu kan, dan nggak sadar. Setelah setengah perjalanan di Bengkulu aku ngerasa kayak mulai apa ya ngomongnya meriang, mulai berat kayak gitu kan, pundak aku mulai berat. Memang jarang olahraga sih bilangnya kan, tapi kayak beda beratnya tuh, bukan berat karena capek, kayak berat ditumpangin apa kayak gitu kan. Tapi ini nggak kelihatan sama aku. Ya sudah kan, sudah dari itu tuh nyampe di Bengkulu aku beneran demam banget. 2 hari demam nggak ada salah, kalau nggak salah. Terus tiba-tiba jedai aku udah ada di dekat cermin. Jedai aku tuh udah ada dekat cermin, warna ungu, ingat banget, warna ungu transparan, agak transparan bahannya. Terus kamu sadar kapan? Sadarnya ya pas mau bercermin lah. Oh, jadi ini udah selesai demam dong? Udah selesai demam, dan ada jedai di situ kayak, lah kok ada? Gue bilang kayak gitu kan. Apa mungkin adek ya make tadi kan? Enggak, kayak gitu. Udah ditanyain sama sekali, enggak ada kayak gitu. Terus selang sehari setelah itu aku dapat mimpi kayak memang aku nontonin diri aku di dalam mobil yang memang di sini nih di kayak giniin. Itu mimpi yang kamu atur atau tidak? Enggak, datang sendiri. Indikasi. Memang ngeliatin kayak gitu kan. Yang apa nih kayak saling gini nih. Aku di sini, dia kayak gini. Wajar aja berat kan di sini kan, di bagian pundak. Jadi bentuknya apa? Anak kecil atau? Bayangan doang, cuma bayangan kelihatannya tuh. Enggak ngeliatin fisiknya kayak gitu. Ya sudah kan, sudah dari itu aku langsung kayak ngerasa ya udah ini ketempelan kalau kayak gini mah enggak ada fix no debat kan kayak gitu. Oke nih Sachi, tadi kamu kan udah ngomong nih pernah dengar pengalaman ketempelan segala macam itu sampai udah demam gitu kan. Nah setelah itu setelah kejadian itu kamu makin sering digangguin gak sih? Gangguin sama makhluk yang
iseng-iseng gitu. Kalau di rumah nggak ada yang ganggu. Tapi kalau di luar sih ada. Kadang kayak senggol pakai gitu. Tapi ya wajar-wajar aja kan, karena tempat mereka kayak gitulah jatuhnya kan. Tapi nggak sampai ganggu yang kayak apa namanya? Nyenggol. Iya, nyenggol. Sengaja nyenggol kamu. Sengaja atau- nyenggol. Oh. Kayak Berarti halo, aku di sini. berarti malu si hantu ini tahu dong Tahu. orang yang bisa ngeliat dia. Kayaknya mereka tuh tahu kayak bedanya energi deh. Bisa bedain energi. Maybe. Oh, itu berarti itu ya alasan orang awam kayak aku yang nggak pernah diganggu tuh. Karena aku memang nggak Ya bisa makanya ngeliat. kalau kamu nantang itu, kalau mereka banyak energi mereka bakal nunjukin tidak, diri. tidak dong, tidak, saya cinta sama dia. Tolong seperti itu. Nah, cuma ngasih tahu ya, kalau Iya. jangan Saya nekat. penasaran tapi nggak sampai pengen berinteraksi dengan kalian, enggak sih. Kita hidup damai di alam masing-masing aja. Kisah antara dunia. Nanti aja kalau di akhirat ketemu oke. Astagfirullah. Ya kan sudah mati ya, sudah kayak ya masa bakal kaget ketemu setan di akhirat. Ya, kaget juga lah udah ngelihat nggak bentukan persis kayak kita lagi. Nggak usah dalam batas wajar kan kalau udah di itu nanti. Iya. Kalau sekarang jangan dulu. Udah satu alam. Oke. Jadi sempet nyenggol gitu ya. Nyenggol, terus kadang nyembunyiin barang kayak gitu. Iya. Mungkin banget. Iya, kayak pena atau apa segala macam gitu. Sering kayak gitu. Di kampus tuh sering. Nyembunyiin barang. Tujuannya? Tujuannya iseng doang. Hai. Maksudnya? Saya lagi ada klien podcast. Di dalam. Pergi tadi. Sempat Nyembunyiin barang. Barang-barang tertulis gitu. Iya, kayak apa ya, barang-barang yang nggak disangka-sangka bakalan disumputin. Kamu bisa tahu mereka yang gitu. Iya, nanti bakalan nimbul di situ aja lagi. Tempat posisi, karena gimana ya, Wan, aku tuh inget banget posisi di mana terakhir kali aku ngeletakin barang. Tiba-tiba Aku nggak udah. pikun kayak gitu orangnya. Misalnya ini, Yang coba ini, izin nulis pas segala macam. Nanti mau ngambil, udah hilang dari situ. Nggak ada gitu. Udah hilang dari situ. Ntar ada satu doa yang diajarin sama teman aku buat kayak biar barang yang hilang tuh langsung nimbul kayak gitu. Bukan nimbul sih, kayak bakalan ditemuin gitu kan. Baca doa itu dong. Baca doa itu selang kayak beberapa menit gitu ada lagi di situ gitu. Kayak memang dijailin terakhir kali. Dan yang paling sering dijailin, disembunyiin itu fresh care sih. Fresh care aku, karena itu yang paling aku butuhin. Itu yang sering disembunyiin. Fresh care. Itu kamu biar kantongin gimana? Biasa aku kantongin, aku pegang kayak gini. Masa dipegang gitu? Enggak, pas ditaruh gitu kan, pas lagi nulis apa kayak gitu, Oh, iya. hilang gitu. Pak, kirain mungkin teman make apa kayak itu. Enggak ada yang make. Dan baun fresh care pun enggak ada yang nempel satupun kecuali di badan aku. Jadi pas kayak gini lagi ada di depan, ada nanti di depan lagi gitu. Bisa Jual. segitu ya. Nggak sering dijailin gitu. Mungkin barang-barang yang lagi aku butuhin banget gitu yang disembunyiin. Tahu lah kenapa jailnya kayak gitu. Kalau handphone disembunyiin. Handphone pernah. Serius? Pernah di Gimana kamar. ceritanya? Kalau handphone itu waktu di mana ya kemarin tuh, di perpustakaan ini kota. Perpustakaan kota provinsi. Dekat SMA. Iya, dekat SMA 2. Itu aku lagi baca kan mejanya nggak terlalu luas kayak gitu kan. Taruh sini, ada air minum, ada pensil, buku untuk ngeringkas, buku. Kalau nulis fokus, udah jam 12, di situ aku batasnya dari jam berapa ya aku di atas. Pokoknya jam 12 aku udah harus pergi dari situ. Aku mau ngambil HP aku nggak ada. Bang ada. Nggak ada. Ada satu yang ngeliatin aku dari tadi. Di seberang agak jauh. Oh berarti gitu. kamu superbusnya emang ada satu. Emang ada bakalan kelihatan, tapi nggak bakalan aku gubris kayak gitu. Oke, Nah. oke. Nah, jadi pas waktu itu tuh aku kayak ngelihat, bilang gitu kan, kayak izin dulu kayak. Dia nunjukin doang kayak gitu. Ada di lorong, ada satu yang memang kayak cekikikan gitu, anak kecil. Oh ya. Aku liatin aja kayak gitu kan. Terus aku bilang mau ke WC dulu, kayak ngasih kode lah istilahnya biar dibalikin barang aku di situ kan. Dan barang-barang aku masih di situ. Aku bilang aku mau ke WC. Aku agak lari dikit ke lokernya sebelah mana kayak gitu kan, ke barisan buku sebelah mana. Taruh lagi. Ada di situ. Oke. Makanya kadang aku panikan sih kalau HP yang disembunyiin, soalnya ini penting banget banget HP. Kalau barang lain mah nggak masalah. Enggak. Ini HP ini bunyiin. Lain kali kalau kayak gitu dikasih tahu aja dulu. Mas, Rescue tapi janganlah tolong. masa ini datang tempat baru,
tolong ya tolong jangan ngambil ini ngambil ini, nggak lucu komunikasinya kayak gitu, bukan gitu cara mainnya. Mau main petak umpet apa kayak gitu. Barang-barang itunya bakal aneh nanti. Apa lagi ya? Itu udah, ini sudah. Oke. Yang malu paling serem. Aku paling serem. Kamu lihat selain yang tadi udah kamu ceritain. Ini apa namanya? Ada 3 perempuan. Dia bentukannya udah kayak kuntilanak gitu. Tinggal di SMA aku. 2 dia tinggal di ini dekat bambu yang udah ditebang. Bambu memang sih dekat SMA aku dulu tuh ada kayak gerumbulan bambu yang ditebang karena mau buka lahan baru buat gedung baru gitu kan. Dan kejadiannya ya selama seminggu tuh ada beberapa orang yang kesurupan bolak-balik kayak gitu. Jadi setiap aku sebenarnya nggak terlalu mau nunjukin ya kayak yang mau aku bisa lihat loh kayak gitu gitu. Karena gimana ya jatuhnya kayak bodoh gitu menunjukin kayak gitu kan. Karena nggak semua orang bisa nerima itu. Semua orang nggak bakal bisa nerima itu. Dan aku tuh memang selalu penasaran orangnya datang ke UKS jadinya kan. Yang ngeliatin anak orang apa sibuk dibaringin dibacain doa apa kayak gitu. Kan aku ngeliat memang ada yang masuk dalam situ. Kayak apa namanya jempolnya dingin, jempolnya hangat, pakai itu kan ngerasa kan. Jadi pas kapan ya? Ada satu temen aku dulu tuh dia memang orangnya sering bengong kayak gitu. Dan dia pengen sering bengong. Dia pengen ngikut ngelihat di UKS, tapi aku larang karena nanti lompatnya bakalan ke dia nanti kan. Enggak sembuh. Satu lompat, ini lompat, nanti lompat aja semua. Jadi aku bilang jangan ikut, aku bilang gitu kan. Ya udah akhirnya nggak jadi ikut, aku lihat lagi. Memang berdua waktu itu tuh yang kuntilanak yang dia bilang itu bilangnya mereka marah karena rumah mereka dihancurin kayak gitu jatuhnya. Yang bambu tadi. Bambu tadi. Jadi akhirnya ya kayak selama 3 minggu apa 1 bulan deh sampai itu akhirnya setiap Jumat diadain doa kayak gitu. Lalu mungkin alasan dulu sering Jumatnya baca Yasin. Masih ada nggak di SMA? Masih tiap pagi kayak gitu. Ya, kalau kami setiap Jumat dulu. Apa namanya Asmaul Husna terus zikir segala macam. Pasti selalu tuh. Makanya mulai dari kejadian itu banyak banget yang saranin, ayo tiap Jumat kayak kumpul dulu sejam deh diambil gitu kan, gantian apa siswa apa ceramah kayak gitu, ngasih materi. Alhamdulillah sih kekontrol gara-gara itu. Bagus ya. Enggak ini. Itu yang paling serem. Enggak serem-serem banget sih, tapi kayak gimana ya? Iba juga tapi apa namanya visual mereka gitu loh. Gimana ya ngomongnya, bentuk kuntilanak tuh sebenarnya enggak yang kayak sering kita lihat yang rambutnya berantakan, panjang, pakai baju putih. Enggak, dia lusuh banget, penuh kayak tanah kayak gitu. Terus baun banget gitu. Mukanya tergantung, ada yang acur, ada yang enggak terlalu. Biasanya enggak semua kuntilanak pakai baju putih gitu. Banyak kan putih itu bukan putih sih jatuhnya kayak lusuh gitu loh. Kan kalau yang diliatin orang kan yang putih-putih gitu kan ya. Pokoknya kalau udah kita gimana ya visual kita dari kecil tuh kalau kuntilanak rambutnya tuh berantakan panjang, terus rambutnya nutupin muka, pakai baju daster putih panjang gitu kan. Kalau pocong pakai kain kafan diikat apa kayak gitu nggak pernah selalu kelihatan muka gitu. Beda sebenarnya, beda banget visual yang kita percaya sama kelihatan aslinya tuh beda. Bakal lebih banyak yang bentuknya lain ya? Iya, banyak banget. Dan sebenarnya kayak kuntilanak kayak gitu sebenarnya banyak banget jenisnya. Bukan cewek aja yang bisa jadi kuntilanak cowok pun ada. Gimana? Biasanya itu tuh nempel, dia bakalan nempel ke orang. Kalau kuntilanak cowok, aku kurang tahu sih tentang kuntilanak cowok juga belum pernah, dan alhamdulillah belum pernah ketemu sama yang kayak gitu. Karena katanya sih memang agak rese. Wah banget gitu kan. Rese banget yang itu. Yang ketemu yang kayak gitu aja udah sesek-sesekan ngelihatnya. Walaupun kayak kalau kamu lihat aku tuh kayak bodoh, sih normal, nggak ada ngeliat apa-apa kayak gitu kan. Nggak bakalan tuh ada di sudut situ ada pokoknya penglihatan, tapi nggak bakalan ada itu enggak bakalan. Tadi sebenarnya penasaran sih kira-kira kamu ngeliat apa di sini? Enggak bakalan dikasih tahu, ntar nggak berani lagi kalian kesini mah. Walaupun aku pernah dengar dari senior dulu
pernah ada yang lihat kuntilanak di ruangan itu lah, tapi aku kan yang paling ngundang aku kok tadi bukan pas sih, dari dulu pas aku masuk Unip itu yang di asrama depan. Sama cewek. Yang dekat asrama itu yang agak gede. Ada apa? Gede sih, gimana ya ngomongnya? Gitu. Aku nggak bisa lihat fisiknya, bukan nggak bisa, mungkin belum kelihatan ke aku. Bayangannya gede, besar, tinggi, di balik gedung, mana ya ngomongnya? Dekat, pokoknya asrama pinggir, udah mau masuk hutan situnya. Udah mau lurus lagi situ, nah, dekat sininya tuh ada tuh. Jadi pas kemarin yang aku sama Opi juga ngambil tanaman dekat hutan situ kan, aku tuh kayak fokus, tuh dia, aku bilang gitu kan. Tapi dia nggak apa namanya kayak deketin apa segala macam tuh nggak. Cuman memang dia di situ. Agak serem sih kalau bayangannya segede itu mah. Yang tinggi di dekat kamar aku aja udah agak ngeri ngelihatnya kayak gitu. Tapi itu udah ada. Tapi kalau untuk sekarang sih Wan, ngeliatin yang kayak gitu tuh dibilang serem tuh serem, tapi karena udah kebiasa tadi dan nggak terlalu aku pikirin, jadi ya udah kalau mereka ada ya udah, nggak, aku pun nggak ganggu, mereka nggak ganggu, ya udah kayak saling nerima aja. Saling nerima aja sih kayak jatuhnya. Ya bagus sih. Oke, simpulannya untuk orang-orang yang masih di luar sana mungkin nggak percaya ada setan, nggak percaya ada namanya sosok ini mitos itu gitu kan. Menurut kamu orang-orang gitu harusnya gimana? Sebenarnya jangan terlalu angkuh buat nggak percaya kalau nggak ada makhluk halus di dunia tuh. Mereka tuh ada sesampingan, malah kayak satu dunia tuh kalau bisa dibilang pisah memang pisah, tapi di dunia itu ya udah digabung kayak gitu. Cuman mungkin dunianya beda, dunia gaib sama alamnya beda gitu kan. Tapi kalau mau dibilang ya ini campur kayak gitu. Kalau bisa dibilang di sini pasti ada, nanti di sini ada kayak gitu. Jangan terlalu angkuh buat nggak percaya sama hal kayak gitu, tapi tetap berpegang teguh juga sama ajaran agama sendiri kan, buat yakinin, kuatin diri kayak gitu. Karena hidup di dunia ini berdampingan dengan hal yang kayak gitu. Jangan sampai nantang diri kayak nggak ada yang kayak gitu. Sinilah mana rekam, aku tangkap apa kayak gitu. Yang kayak gitu tuh. No, jangan sampai. Sekali kalian bisa ngelihat kayak gitu, kalau kalian nggak kuat, kalian bakalan down banget kayak gitu. Itu bisa ganggu ke kesehatan kalian, bisa ganggu ke psikis kalian kayak gitu. Itu bakalan parah kalau misalnya nggak bisa ngatur diri sendiri. Jadi jangan pernah nantangin diri buat bisa ngelihat kayak gitu. Itu aja sih yang kalau dari aku, soalnya kalau mau dengar pendapatan orang lain kan, pendapat orang nggak bisa selalu kita lurusin gitu kan, karena itu kemauan mereka gitu. Tapi kalau pesan dari aku, jangan pernah nantangin diri buat ngeliat gitu aja. Kalau emang nggak punya kemampuan apapun untuk ngeliat itu, mending nggak usah. Ya, jangan sok-sok buka dong mata batin aku. Wah, jangan banget, sumpah. Ada yang emang kayak gitu kemarin. Awan kok sosok bikin cerita buka mata batin sekalian. Buka mata batin sekalian. Biar bisa share cerita sendiri. No, jangan. Aku bodoh kayak mana sih coy? Carilah dukun aku bilang gitu. jangan banget, sumpah. Itu bakalan parah kalau nggak kuat banget. Terus aku nggak kuat sih. Nggak. Seperti itu. Jangan deh, jangan tantang. Oke, thanks Sachi. Oke. Ini nanti Instagram kamu boleh aku tag nggak? Boleh.